Presiden Joko Widodo lalu langsung mengatakan beliau salah, ya. Lalu tanpa menggunakan bukti langsung dijerat hukum. Nah, bagi saya banyak bukti yang bisa mengindikasikan. Saya bukan penyelidik dan penyidik nih. Betul, ya. Harusnya level penyelidik dan penyidik punya feeling yang lebih tajam ya. Dia prinsip penyelidik penyidik itu yang guru saya ajarkan begini. Seorang ilmuwan hukum itu, terutama yang di bidang penyelidik dan penyidikan, apalagi jaksa gitu ya, itu akan selalu berpikir kalau ayam berkokok curiga, ayam tidak berkokok curiga. Artinya kalau dia melihat sebuah indikasi kejahatan, dia harus mengedepankan prinsip kecurigaan, presumption of guilty. Ya, terbalik dengan hukum itu sendiri. Begitu dia melalui proses hukum, dia harus menggunakan ke depan presumption of innocence. Ya. Jadi jangan dipikir hanya praduga tidak bersalah. Ada juga praduga bersalah. Itu sebabnya orang dikasih gelar tersangka, terdakwa. Ya, itu praduga bersalah itu. Nah, dalam konteks kasus ini, Abang bayangkan satu orang ya punya perbedaan pandang politik yang sama di dua kasus ini, sama-sama orang dekatnya. Lalu kemudian setelah dia berbeda pandangan, baru jalan kasusnya. Seorang penyidik sudah mulai curiga. Harusnya setiap penyidik itu pastikan kalau dia jaksa dia struktural tuh, pasti tahu tuh di bawah itu dapat perintah dari siapa. Kalau dari bawah sudah dapat perintah itu bisa ditelusuri tuh, Bang. Jadi sebenarnya jalan ruang pembuktian itu pasti ada. Tinggal setajam apa seorang hukum. Nah, Abang menanyakan menarik. Kalau di ruang politik bagaimana? Itu kan. Ya, politik itu kan bicara niatnya. Niatnya apa? Apakah ini motifnya untuk memberikan pembelajaran agar kekuasaan tidak disalahgunakan ke depan, dan itu juga standing yang bagus untuk Pak Prabowo. Saya menghukum orang karena menggunakan kekuasaan yang berlebihan, maka suatu waktu saya juga tidak akan menggunakan itu. Kan bisa jadi contoh yang menarik bagi Pak Prabowo. Nah, penting bagi kita melihat ini semua muara kekisruhan politik satu dekade belakangan ini, itu motifnya adalah pembunuhan lawan politik atau murni hukum. Nah, bagi saya penting, Bang, untuk menjaga politik itu sendiri agar tetap sehat. Jadi jangan mentang-mentang beda, besok pagi Bang Pompida langsung melaporkan saya atau saya melaporkan Abang, kan. Ini jadi kesannya saling melapor-melapor. Saya mau contohkan, agak jumping ya, contoh kasus ijazah palsu. Untuk apa saling melaporkan? Toh kasus ini sangat ringan dan sepele, Bang. Tinggal yang punya ijazah tunjukkan. Betul. Selesai, sebagai rakyat damai. Kenapa rakyat dibuat kisruh? Kalaupun punya, jangan-jangan nanti di ujung dilihatkan, kan kasihan rakyat debat 2 tahun lebih ya. Dan ini cara-cara yang tidak berwibawa, tidak menjaga marwah, dan tidak memperhatikan relasi orang secara sosial. Nah, begitu juga kasus ini.